Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara semua berputar-putar ini adalah sekitar penjelasan tentang bentuk kepercayaan kita yang berpola pada monoloyalitas. Hanya pada satu, kesetiaan kita hanya kepada Allah saja, selesai. Sulit atau gampang? Sulit. Perlu belajar enggak? Bukan hanya belajar, tapi juga perlu latihan, perlu exercise. Kalau exercise raga namanya olahraga. Kalau exercise batin namanya olah batin. Ada olahraga, ada santapan rohani, ada santapan, dan kedua-duanya itu harus seimbang. Ada satu equiliber. Sebab bagaimanapun antara jasmani dan rohani ini sesuatu yang bersambung dan harus sejalan. Salah satu hal bahwa rohanimu dan jasmanimu itu sering tidak menyatu. Padewek-dewek. Kin awal kesengsaraan. Badannya ning kene, pikirannya ning anjatan. Waya ning sawah kelingan, waya ning omah kelingan. Lagi mangan kelingan utang, lagi kelon karo rabi kelingan demenan, lagi kelon karo demenan kelingan, lagi sembayang kelingan mangan, oh ya lagi mangan kelingan. Jadi di mana pikiranmu, di mana hatimu, dan di mana ragamu tidak pernah terkonsentrasi. Jadi sesungguhnya kecerdasan itu adalah tidak bisa dipungkiri ya, adanya perhatian yang terkonsentrasi. Iya kan? Iya. Wasu'ila Abu Sulaiman Ad-Darani an afdali ma yataqarrabu bihi ilallah. Abu Sulaiman Ad-Darani ditanya, perbuatan apakah yang paling baik untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah? Faqal aqrabu ma yataqarrabu bihi ilallah an yutli'a ala qalbika, yaitu ketika hatimu tersadar, ketika Allah memberikan kesadaran kepada hatimu, ketika engkau mampu menyadarkan hatimu, sama juga wa huwa la yuridu minad dunya wal akhirah sawa. Ketika hatimu sudah tidak lagi berharap dunia dan tidak lagi berharap akhirat, hanya satu harapannya kepada Allah. Ketika engkau sudah terfokus hanya kepada Allah, dunia pun, akhirat pun, semua adalah siwallah. Semuanya adalah makhluknya Allah. Tidak ada urusan. Sikap seperti itulah yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Seandainya Allah tidak membuat surga, tentu kamu tidak akan terdorong untuk berbuat baik. Kalau Allah tidak bikin neraka, tentu kamu tidak akan takut melakukan kemaksiatan. Tetapi itu kan hanya pembelajaran, ujung-ujungnya mah. Jangan dijadikan tujuan utama, hanya pembelajaran. Orang tua pun mempelajari anaknya supaya sekolahnya rajin, dikasih uang jajan. Ya kan begitu. Ini buat naik mobilnya 2.000, ini buat jajannya 5.000. Begitu ranking 1 10.000 supaya dia belajar terus. Ya sangat keliru ketika anak itu sekolah bukan kepengen pinter tapi kepengen dikasih uang jajan. Ya goblok bikin. Ya nggak ada urusan dengan sorga, dengan neraka. Yang penting bagaimana kita menyenangkan Allah saja. Ya justru karena itu makanya man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Barang siapa yang sudah mengenal Allah tetapi dia tidak pernah merasa cukup, tidak mencukupkan diri dengan ma'rifatullah, artinya masih kekurangan, masih mencari yang lain, tidak mengunci diri sudah cukup dengan ma'rifat saja, masih mencari kesaktian,
Ya artinya mencari segala upaya merekayasa pengen jadi mubalik tenar, pengen jadi dukun sakti, pengen menjadi tokoh masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu fadzaka syaqi, maka itu adalah orang yang syaqi, orang yang menderita, sengsara. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Apa yang dilakukan seseorang, ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina, merasa bangga dengan hartanya, dengan kekayaannya, semuanya nonsen. Apapun yang engkau lakukan, mencari kehormatan berdasarkan materi, nonsen. Wal izzu kullul izzi, penghormatan, kemuliaan yang sebenar-benarnya adalah lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Fa idza hasala lakal ghina billahi istaghnaita an kulli ma siwa, kalau kamu sudah merasa cukup hanya dengan Allah saja, sejak itulah engkau tidak membutuhkan apapun selain Allah. Wis kita mah cukup karo Gusti Allah. Kenapa ketika Anda ingin berinisiatif melakukan sesuatu dalam kegiatan sosial, melakukan program apapun, kenapa masih bertanya juga, apa kata orang, kuayang jari wong priben, ngapain mikir-mikir ke sana? Lebih baik satu saja, bagaimana kata Allah, selesai kok. Kata Allah benar, go ahead, you are right, engkau benar, silakan jalan terus. Ya sudah jalan, jangan bimbang dan ragu. Wis cukup, bagaimana kata Allah, selesai kok. Allah ada enggak sih? Bisa ditanya enggak? Bisa diminta enggak? Mau mesantrenkan anak, bagusnya di Jombang apa di Kediri apa Tebireng, pernah nanya enggak sama Allah? Jadi artinya kita ini sepertinya tidak pernah diajarkan bahwa Allah masih bisa ditanya, Allah masih bisa diminta. Dan sampai sekarang Allah masih terus menegur kita, dan Allah terus mendorong kita untuk berbuat baik.